beriklan di audiens yang sudah pernah kita bentuk ataupun yang sudah kita bentuk dengan custom audience, bisa kita pakai apa saja, baik video views, lead generation, conversion, product catalog sales, dan semuanya ya. Nah, ini saya contohkan, misal saya ingin beriklan traffic, kemudian kemudian saya buat saya klik continue ya. Nah, di sini audiensnya adalah audiens yang sudah kita custom, atau jika Anda sudah punya uh, custom audience dari pixel ataupun dari email, itu bisa kita target di Facebook seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya audience, baik itu look like audience ataupun custom audience yang sudah kita bentuk, itu kita cukup mentargetnya menggunakan custom audience ini ya, di bagian column custom audience. Kita juga bisa mengexclude-nya, misal audience A exclude audience B seperti itu. Nah, ini misal saya mau iklankan seperti itu. Jika audiensnya memang sudah terbiasa untuk melihat iklan-iklan kita tidak perlu pakai setting lagi ya. Tidak perlu mentarget lebih spesifik lagi, cukup ke custom audiensnya langsung. Tapi kalau kita masih baru ya, kita mulai coba untuk ke beberapa audiens terlebih dahulu, bagaimana efektif atau tidak seperti itu. Dan juga mungkin bisa kita split ya. Split itu maksudnya adalah yang satu adalah mengerucut ke target market yang benar-benar menurut Anda itu tepat. Kemudian yang satunya adalah custom audience yang general. Maksudnya general itu general di sini adalah semuanya ditarget, tetapi ya memang sudah sesuai dengan spesifik ke target market Anda. Misalkan audiensnya itu adalah audiens tas seperti itu, atau baju muslim ya. Nah, secara general untuk ditarget itu semua. Custom audience yang Anda dapatkan dari baju muslim misalkan sumbernya adalah dari website, dan mereka berkunjung ke website Anda itu karena mereka melihat website Anda ada di halaman pencarian Google. Nah, itu adalah mereka sudah butuh. Orang-orang yang sudah butuh. Anda tinggal mentarget ulang ke mereka. Supaya mereka itu lebih memahami bahwasanya itu adalah iklan Anda harus buat iklan Anda itu memang memperlihatkan ciri khas dari website Anda. Jadi misalkan websitenya itu ada brandnya, jadi penting sekali websitenya itu ada namanya, nama brandnya ataupun domainnya itu harus bagus, seperti itu, harus jelas. Tapi minimal pakai brand deh, pakai di headernya itu ada tulisan brandnya apa, namanya ya, bukan brand, maksudnya nama toko online-nya seperti itu. Jadi orang ketika melihat iklan Anda itu sudah paham bahwasanya itu adalah iklan retargeting Anda seperti itu. Nah, itu Anda bisa langsung aja, tidak perlu di buat lagi detailnya di sini. Seperti itu. Tetapi jika Anda itu mendapatkan audiens dari luar, misal Anda diberikan pixel gitu ya, ataupun diberikan audiens oleh teman Anda seperti itu. Nah, itu Anda perlu untuk edukasi lagi sedikit, meskipun tidak terlalu banyak, karena memang audiensnya sudah terbentuk. Nah, ketika Anda mengedukasi ke mereka, habiskan seluruhnya, coba fokuskan untuk audiens yang sudah kita dapat itu dibuat supaya mereka mengetahui iklan kita. Misalkan dengan video seperti itu. Di video kan bisa kita lihat berapa jangkauannya dan sebagainya. Nah, berapa view-nya ya. Nah, buatlah video Anda itu dilihat oleh semua orang dulu supaya mereka terbiasa dengan iklan Anda.
barulah Anda bisa membuat iklan klik to website-nya. Seperti itu. Biar nanti mereka lebih mudah untuk teredukasi. Sehingga konversinya juga akan lebih tinggi. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ngiklan jualan aja seperti itu. Tapi ada edukasinya sedikit. Supaya konversinya juga nanti ke depannya tinggi. Nah, kalau saya lebih prefer untuk ke video dulu. Jadi kalau saya misal punya audiens gitu ya, saya dapat email, misal saya scraping email, kemudian emailnya saya buat custom audience. Nah, custom audience dari email itu saya iklanin video views-nya dulu, sehingga mereka teredukasi dengan produk saya. Setelah itu, teredukasi dengan produk saya itu bukan berarti kita tidak boleh jualan ya, jualan tapi dengan video views gitu, pakai video views dulu, misal seperti itu. Nah, setelah mereka sudah melihat video saya, barulah saya mulai berikan untuk klik to website-nya. Seperti itu. Supaya mereka nanti bisa lebih terbiasa untuk berkunjung ke website kita, kemudian conversion ke website kita. Tujuannya ketika dia melakukan conversion ya, maksudnya apakah dia check out atau add to cart dan sebagainya di website kita, maka kita akan lebih mudah lagi untuk menemukan orang-orang yang memiliki kriteria yang sama, kebiasaan sama dengan dia yang biasa belanja, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih besar lagi. Jadi bukan hanya jangan di-mindsetkan hanya pakai post engagement aja. Misal Anda punya toko online, Anda hanya fokus di engagement aja atau post engagement. Itu nggak bisa seperti itu. Nanti Anda tidak bisa memperbesar untuk conversionnya, untuk mendapatkan data web conversionnya seperti itu. Ya. Lebih detail lagi, kalau misalkan audiensnya itu masih belum terbiasa dengan produk Anda, tetapi sudah tertarget, seperti tadi saya misalkan dapat data emailnya hasil scraping ya. Kalau dulu kan bisa ya scraping gitu. Nah, saya dulu juga scraping email. Nah, itu caranya adalah saya spesifikkan target marketnya dulu di detail target. Di detail targeting ini saya tambahin lagi seperti itu. Tidak terlalu banyak, hanya satu atau dua detail targeting aja. Apakah behaviornya atau interestnya atau demografinya seperti itu. Ya. Anggaplah ini kita akan beriklan untuk custom audience. Tadi sedikit saya jelaskan untuk beberapa insight ketika kita sudah punya custom audience. Di sini kita di bagian placement, ketika kita sudah bisa mengetahui placement mana yang lebih efektif, itu kita bisa pilih. Misal saya pilih Instagram tidak saya pakai karena tidak efektif seperti itu. Saya bisa uncheck list seperti itu. Di bagian website URL, kita bisa memasukkan website yang mau kita iklankan. URL yang ingin kita iklankan. Kemudian di bagian headline, itu kita bisa menuliskan judul. Nah, di sini saya lebih ke arah scarcity ya. Dan juga pengingat. Misal misal Anda jual baju muslim bonus sepatu seperti itu. Nah, headline-nya beli baju bonus sepatu seperti itu. Ini teks ini di bagian atas. Kemudian di bawah ini newsfeed link description itu pakai. Kemudian di sini ada parameter ya. Ketika Anda menggunakan Prosper 202,
Nah, nanti kan Anda akan belajar tentang Prospo 202. Anda masukkan ini parameternya. Terserah, misal seperti ini. Misal saya ciri khaskan FB CTW seperti ini. Jadi nanti saya bisa membaca bahwasannya iklan ini efektif ada di mana gitu. Dari CTW apa dari PPE. Nanti kalau misalkan PPE gitu. FB sama dengan CTW misal seperti ini. Jadi nanti saya bisa mendapatkan datanya. Iklan mana sih yang efektif? Oh, ternyata iklan efektif itu URL-nya itu adalah URL parameternya itu adalah FB CTW seperti itu. Jadi saya bisa tahu iklan mana yang benar-benar harus dioptimalkan. Seperti itu. Kemudian di paling atas itu kita bisa masukkan gambar di sini. Di image. Oke, itu saja contoh untuk bagaimana cara memanfaatkan audiens yang sudah kita punya. Baik itu dari audiens email ataupun dari traffic audience dan juga video audience.